warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Asif Agus Soleh, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 3. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2003, akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran dengan model problem based learning, materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kritik dan saran saya harapkan untuk perbaikan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang topik itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang topik mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, warga masyarakat. Kalian adalah bagian dari warga sekolah juga. Nah, nanti kedepannya kita akan membahas lagi. Paham ya? Ya, paham. Supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Asep Rajib, karena dia adalah orang yang selalu datang lebih awal dari tempat-tempat ini. Silakan Asep untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Itulah untuk menggugah rasa kebangsaan dan rasa tanah air, kita menyanyikan lagu nasional. Kalian diharap untuk berdiri. Indonesia. Bangsa tanah airku,
Orang berabsen mulai dari Ajis, ya. Hadir. Kemudian Agni, Hadir. kemudian Anggi, kemudian Aiska, Aisri, Anissa, Asep Maulana, Hadir. Teni Akbar, Hadir. Fajar, Hadir. kemudian Farhan, Hadir. Farhan sakit. Semoga kita doakan Farhan bisa berkumpul dengan kita semuanya. Farhan, kemudian Gilang, kemudian Isma, kemudian Lukman, Hadir. kemudian Mahrom, Hadir. kemudian Mamat, kemudian M. Sandy, Hadir. kemudian Iman, Hadir. kemudian Neng Nura, kemudian Fadil, Hadir. kemudian Reva, kemudian Sahrul, kemudian Sulastri, kemudian Siratus Sarah, kemudian Yoga, dan terakhir di Jahra. Nah, sebelum mempelajari itu ada tujuan yang akan kita capai untuk materi yang tadi kita tentang hak dan pembelajaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tujuannya kali ini adalah ada 3 tujuan. Yang pertama, satu, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tepat. Kemudian yang kedua, tentang Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945 dengan baik. Dan terakhir nanti kalian dapat menentukan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau bisa dipahami? Siap, bisa. Sebelum ke materi inti, marilah kalian akan dibuka atau pantikan tentang pemikiran kalian. Nanti kalian bisa menjawab ya gagasannya. Satu, itu sering terjadi mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban keluarga itu sering terjadi, mengapa? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab tentang hal ini. Bisa, Pak. Nah, boleh itu Mas. Boleh ini. Jawabannya ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, sikap egois, sikap tidak toleran, penyalahgunaan teknologi, tegasan penegak hukum, terakhir rendahnya kesadaran bangsa dan berbeda. Bagus sekali ya, untuk Iman. Mau menambahkan? Ya, Jadi menambahkan, Pak. Ya boleh. Nanti. Jadi dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor internal ada ya, keteladanan individu, rendahnya kesadaran moral, atau kurangnya etika. Contoh dari faktor eksternal adanya ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan, tekanan ekonomi, atau pengaruh lingkungan sekitar. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Nanti boleh satu lagi? Ayo Pak. Ya boleh. Ini ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Nur Effendi dari kelompok 3. Menurut pendapat saya, kenapa banyak yang melanggar hak dan kewajiban warga negara adalah karena mereka itu menyepelekan hal tersebut. Jadi mereka tidak menganggap serius hal tersebut. Apakah anak-anak sekalian siap untuk melanjutkan pelajaran hari ini? Ya. Alhamdulillah. Siapkan alat tulisnya, gadgetnya, HP atau laptop, silakan dikeluarkan untuk menunjang pelajaran hari ini. Silakan. Untuk permasalahan yang sering terjadi yaitu yang kalian lihat, biasanya permasalahan itu muncul ketika guru menegur teman kalian itu sedang asik, sedang main game, ternyata
siswa tersebut berpikiran bahwa haknya itu dilarang atau merasa terganggu. Nah, itu sering terjadi. Nah, untuk permasalahan kali ini dari teman saya akan Bapak tunjuk untuk memilih permasalahan. Silakan Sandy untuk memilih permasalahan. Silakan diklik nama yang muncul permasalahan untuk topik kali ini. Silakan ditekan itunya tombolnya. Ya, beda-beda ditekan sekian. Nah, ya, teman-teman sekalian, apa yang akan kita pilih untuk materi hari ini, materi tentang masalah? Tidak benar, Nah, itu. Mungkin itu ya untuk permasalahannya adalah tidak mentaati peraturan sekolah. Terkait tentang permasalahan yang sudah teman kalian pilih, mungkin ada tanggapan tentang mengapa siswa tersebut tidak mentaati peraturan sekolah. Boleh? Ini Saya Pak, izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin karena tidak menaati peraturan sekolah dikarenakan pergaulan antara teman, yaitu tidak ingin taat peraturan, tapi ke bawah temannya, jadinya ke bawah temannya, lingkungan. Sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang lain bisa menambahkan itu mengapa Bang Yadi boleh paham ini? Sepertinya dia tidak mempunyai Pak. Nah, contoh misalnya di sekolah disuruh memakai sepatu hitam. Nah, dia tidak punya uang untuk membeli. Nah, dia punya sepatu putih dan terpaksa dia menggunakan sepatu hitam. Ya, ya. Nah, satu lagi boleh? Ya. Mungkin dari sekolahnya yang dulu yang punya kebiasaan-kebiasaan jelek yang sulit diubah, terbawa ke sekolah-sekolah yang sekarang. Terus dia juga tidak mempunyai kesadaran diri yang bertanggung jawab terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Kita akan ke bagian kelompok. Jadi kalian setelah di bagian kelompok, kalian duduk bersama kelompok masing-masing. Nah, untuk memperjelas atau dari inti dari pembelajaran hari ini, silakan kalian tonton video pembelajaran kali ini tentang hak dan pelingkaran kewajiban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara itu dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait dengan kewajiban warga negara seperti ini akan melakukan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Makanya Pak Andi tidak menyarankan kalian untuk memiliki sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Penyebab yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus kita hormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian penyebab yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Penyebab yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat tentu ada kekuasaan, tentu ada kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak apa-apa hukum, maksudnya merupakan lembaga yang melindungi hak serta kewajiban kita. Namun
link LKPD yang akan kalian kerjakan untuk masing-masing kelompok. Ini linknya bisa dibuka di grup kalian masing-masing. Sudah ada. Kalian lihat disimak, dipahami tentang apa yang langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk penyelesaian masalah kasus-kasus dari pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Silakan kalian buka apa yang harus dikerjakan, dipahami, itu solusi apa yang kalian akan lakukan. Bila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Nah, sebelum kita melanjutkan permasalahan yang akan kalian kerjakan, boleh kita menghentikan sejenak atau kita tarik nafas sejenak. Boleh kita berdiri, kita ambil nafas 1, 2, 3. Waktu yang tenang. 1, 2, 3, nafas. Katakan wow bersama-sama. 1, 2, 3. Yo! Silahkan kalian mencari dari berbagai sumber, baik dari internet atau Google, apa dari sumber catatan yang kalian ada. Silahkan dicari dari permasalahan yang sudah ada di link internet, link yang tadi Bapak tampilkan. Untuk buka data, ini yang menjadinya, aku buka. Nah, mengubahnya benar. Saya pakai ini kemarin aja. Jadi dia. Nyarinya di mana internet? Sudah mungkin ya, silakan setelah kalian melengkapi LKPD-nya dan menyelesaikan permasalahannya, silakan menyusun daripada rumusan solusi yang akan kalian tampilkan. Seperti yang akan kalian sajikan, silakan untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 3. Oh 3 ya. Kelompok 3 silakan kelompok 3 untuk persiapan tampil. Ya, silakan untuk presentasi ya, untuk yang sudah siap kelompok 3 ya. Silakan berdiri dan menampilkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau membahas hasil diskusi kami mengenai kewajiban dan tertib yang ada di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sidinur Effendi sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Nora sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad sebagai penanggung jawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Jonan sebagai moderator. Baik, lanjut saja ke presentasi. Pelanggaran hak dan kewajiban merupakan masalah yang sering terjadi. Masalah tersebut memberikan dampak yang tidak baik bagi kita sebagai kalangan pelajar, sehingga mempengaruhi sikap dan karakter seorang pelajar dan memberikan kerugian bagi orang lain. Lanjut saja ke pokok pembahasan. Yang kedua, mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Penyelesaian perlunya perhatian dari orang tua supaya lebih diarahkan ke yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor ketiga. Analisislah 4 upaya untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan kasus yang kamu dapat. Mendukung perkembangan siswa dan mempromosikan keadilan meskipun beberapa peraturan mungkin dianggap ketat. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pendidik dan pengembangan karakter. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Agus Purnama dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah melanggar aturan di sekolah hanya diatur oleh siswa? Jika ada, maka berikanlah solusi untuk hukumannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelompok 5. Jika seorang siswa ditegur memakai make up dan ditegurnya lebih 3 kali, akan ada tindakan apa? Oh, siap. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ani. Apakah melanggar aturan di sekolah hanya dilakukan oleh siswa? Mungkin peraturan itu di sekolah bukan hanya untuk siswa, tapi untuk guru juga ada. Cuman pendidikannya langsung. Mungkin ketika mereka telat absen, kan guru mah absennya online. Mungkin pas nanti ada rapat, mungkin itu akan menjadi teguran bagi mereka. Izin menjawab pertanyaan dari Ayaniska. Ya, bisa jadi akan diambil make upnya gitu, dan bisa siswanya bisa dipanggil ke BK atau ke kursus. Ya, cukup dengan jawabannya. Cukup. Oke, tepuk tangan. Ya, setelah kalian menyajikan dari teman kalian, kalian melihat kembali apa yang kalian pahami atau belum, apakah banyak atau sedikit, boleh silakan. Mungkin ada yang memberikan tanggapannya tentang refleksi, ya silakan. Ya, boleh. Akan berdiri. Dari pembelajaran kali ini yang saya dapatkan, ternyata mematuhi aturan di sekolah itu sangat penting untuk diri kita dan untuk aturan sekolahnya juga. Hal-hal yang bisa menimbulkan hal-hal positif juga untuk kita, contohnya menjadikan diri kita disiplin, merubah nilai-nilai atau sikap-sikap buruk yang ada di diri kita. Terus saya juga tahu kalau aturan itu tidak hanya ada di sekolah, melainkan ada aturan di masyarakat dan aturan di negara. Terima kasih, Bunda. Ya, setelah mengikuti rangkaian pembelajaran tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban, kalian akan mengikuti tes formatif, di mana tujuannya adalah mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang pelajari saat ini.
webnya, HP-nya dibuka, PDF-nya, dan tolong ditulis salin ke web. Ya silakan. Boleh tidak perlu juga boleh. Laptop ada HP boleh. Sudah masuk. Setelah kalian tadi menyimak dan memahami isi dari materi pembelajaran, ternyata banyak terkandung nilai-nilai terhadap dari kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi terutama di sekolah, di masyarakat, dan di luar negara. Itu banyak manfaatnya ternyata untuk diri kita maupun oleh keluarga kita maupun lingkungan masyarakat. Dengan kita mentaati aturan yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah akan membawa dampak positif dan rasa nyaman kepada diri kita untuk belajar, bekerja, dan segala kegiatan apapun itu akan bermakna. Itu saja mungkin penguatan untuk materi hari ini. Kalian lebih banyak lagi belajar dan terus belajar. Nanti setelah pembelajaran tentang materi hak dan kewajiban dalam warga negara, selanjutnya kalian akan dilanjutkan dengan tentang perlindungan terhadap diri kalian, itu tentang perlindungan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Terima kasih pembelajaran hari ini kita akhiri, kita menetapkan pandangan bersama-sama. Salam kepada keluarga kalian, orang tua yang menunggu di rumah saat ini. Kalian lebih hati-hati di jalan, jaga keselamatan, dan tidak lupa besok lebih semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,